Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maulana Idris Kamal. Saya salah satu mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dari program studi D4 Teknik Elektro, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik angkatan 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas fisika, yaitu tentang biolistrik yang ada kaitannya dengan medan listrik, yang dimana dosen pengampu fisika adalah Dr. Engineering Sarwo Pranoto, Magister Teknik, Magister Engineering. Yuk, mau tahu kelanjutannya? Yuk simak baik-baik. Halo teman-teman, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk yang menonton video presentasi saya tentang biolistrik. Saya Maulana Idris Kamal, NIM saya 22506334008. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang biolistrik yang ada kaitannya dengan medan listrik. Kenapa saya mengaitkan biolistrik ini dengan medan listrik? Yuk belajar bareng teman-teman. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya kita itu tidak memikirkan hal tersebut. Pengamatan tentang listrik ini sudah ada sejak pada zaman Yunani kuno. Orang Yunani kuno itu telah mengamati bahwa ketika kita menggosokkan sebuah batu, maka batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu, kertas, dan lain sebagainya. Bukan batu saja teman-teman bisa menggosokkan pulpen, sedangkan kata listrik itu berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron. Nah, saya akan menerangkan apakah benar di dalam tubuh manusia itu terdapat aliran listriknya. Apakah benar teman-teman? Yuk kita lanjut lagi. Listrik yang ada di dalam tubuh kita yaitu disebut dengan biolistrik. Biolistrik bisa diartikan juga sebagai listrik yang ada di dalam makhluk hidup seperti kita, yaitu manusia. Karena kata biolistrik itu berasal dari kata bio yang berarti makhluk hidup dan kata listrik. Kemudian biolistrik juga pernah diselidiki oleh ilmuwan-ilmuwan pada zaman dahulu ya teman-teman. Yang pertama, pada tahun 1856 Kaldani meneliti adanya kelistrikan pada otot katak mati. Yang kedua, pada tahun 1780 Luigi Galvanic meneliti kelistrikan pada tubuh hewan. Pada tahun 1786 Luigi Galvanic juga meneliti tentang terangkatnya kedua kaki katak setelah diberi aliran listrik melalui konduktor. Pada tahun 1892 Arons merasakan aliran frekuensi tinggi melalui dirinya dan asistennya. Pada tahun 1899 Feyerabend meneliti tentang terjadinya panas pada jaringan akibat aliran frekuensi tinggi. Nah, itulah teman-teman, para ahli ini menyelidiki tentang biolistrik. Kemudian selanjutnya, apa sih biolistrik itu? Pasti teman-teman pada belum tahu ya. Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Kelistrikan di sini merupakan segala yang berkaitan dengan muatan-muatan ion-ion medan listrik yang terdapat dalam makhluk hidup serta tegangan yang dibangkitkannya. Tegangan listrik atau biasa disebut dengan potensial listrik, bisa juga disebut dengan tegangan bio atau biasa yang kita sebut itu dengan biopotensial. Kemudian biolistrik ini juga termasuknya dalam kategori medan listrik. Nah, ini yang saya omong tadi teman-teman, kenapa biolistrik itu ada kaitannya dengan medan listrik. Karena medan listrik ini mempunyai arti benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik juga merupakan gaya listrik yang mempengaruhi ruang di sekeliling muatan listrik. Penyebab timbulnya apa? Penyebab timbulnya yaitu medan listrik ini adalah keberadaan muatan listrik yang berjenis positif dan negatif. Medan listrik juga dapat digambarkan sebagai gaya atau garis medan. Kemudian di dalam tubuh manusia mempunyai kelistrikan pada sel saraf dari sistem saraf yang mana bisa mengendalikan gerak dari otot. Sistem saraf tersebut terdiri dari sel-sel saraf yang mana berfungsi sebagai pengolah serta penerima rangsangan yang panca indera dan terima. Nah, teman-teman, kalau misalkan kita berbicara dengan biolistrik yang ada di dalam tubuh kita itu berbeda teman-teman. Biolistrik
yang ada di dalam tubuh kita dengan listrik yang biasa kita kenal, yang ada elektron-elektronnya. Karena kita ambil contoh saja ya teman-teman, kalau misalkan listrik itu berasal dari baterai atau yang biasa kita pakai buat jam, nah di dalam tubuh manusia ini listrik ini berasal dari ion teman-teman, sehingga listrik dalam tubuh manusia itu tidak seperti listrik dalam kabel yang ada elektronnya, akan tetapi di dalam tubuh manusia itu sumber listrik yang ada di tubuh manusia itu berasal dari ion. Kemudian seperti apa sih biolistrik di tubuh manusia itu? Nah, pasti teman-teman belum tahu. Di dalam tubuh manusia mempunyai kelistrikan pada sel saraf dari sistem saraf yang mana bisa mengendalikan gerak dari otot. Sistem saraf tersebut terdiri dari sel-sel saraf yang mana berfungsi sebagai pengolah serta penerima rangsangan yang panca indera diterima. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika baterai digunakan untuk alat-alat listrik, biolistrik juga berguna untuk tubuh manusia. Contohnya itu seperti gini teman-teman. Contohnya seperti perjalanan impuls saraf menuju ke efektor pada tubuh manusia menjadi sangat cepat karena adanya proses kelistrikan pada sel saraf. Sel saraf juga disebut sebagai neuron, dialah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rancangan. Menurut saya, selain ini juga biolistrik yang ada di dalam tubuh manusia itu ketika kita menekan sehabis menonton televisi, kemudian kita matikan televisinya, itu pasti ketika kita memegang layar televisi itu pasti ada sedikit sengatan listrik. Nah, itu bisa juga masuk ke biolistrik. Kemudian di permukaan setiap neuron tersebut terdapat beda potensial listrik atau voltage. Voltage ini tegangan akibat permukaan luar. Kemudian medan listrik ini disertai adanya beda potensial di kedua sisi membran memberikan penjelasan sederhana tentang potensial istirahat. Muatan-muatan itu terletak sangat dekat dengan membran. Dalam jarak beberapa ran dan besarnya bergantung pada konsentrasi ion, sebagian besar larutan yang terletak jauh dari ion-ion di membran bersifat menghantarkan, dan ion-ion tersebut dapat bergerak sehingga medan listrik di daerah ini dipastikan nol dan tidak menyebabkan timbulnya muatan neto di kedua volume tersebut. Listrik yang dihasilkan di dalam tubuh manusia juga berfungsi untuk mengendalikan dan mengoperasikan saraf, otot, dan berbagai organ. Pada dasarnya, semua fungsi dan aktivitas tubuh itu sedikit banyak melibatkan listrik, teman-teman. Contohnya tadi seperti kita menyentuh layar televisi, dan itu kan menurut saya itu tuh salah satu aktivitas manusia. Selain itu juga apabila kita menggosokkan pulpen kemudian kita menaruh di kertas, itu pasti akan ada gaya tarik menarik tersebut. Nah, kita juga kadang sering jika kita menyentuh benda seperti memegang tempat buka yang di pintu, itu pasti kadang kita juga ada sengatan listrik tersebut ya. Nah, itu juga bisa masuk ke dalam contoh biolistrik. Kemudian setelah kita mengetahui seperti apa biolistrik di tubuh manusia itu, kita juga harus mengetahui hukum biolistrik. Nah, hukum biolistrik di fisika ini ada 3 macam, teman-teman. Yang pertama hukum Ohm, yang kedua hukum Joule, yang ketiga hukum Coulomb. Nah, hukum Ohm ini apa teman-teman? Hukum Ohm itu hukum yang mengatur, yang untuk menghitung sebuah hambatan di listrik. Nah, bunyi hukum Ohm tersebut yaitu perbedaan potensial antara ujung-ujung konduktor berbanding lurus dengan arus yang melewati dan berbanding terbalik dengan hambatan dari konduktor. Jadi hukum Ohm ini akan biasanya dipergunakan untuk menghitung hambatan di resistor kalau misalkan di dalam ilmu fisika listrik ya. Kemudian rumus-rumus hukum Ohm ini juga R sama dengan V dibagi I, NB dibagi R hambatan dalam kurung Ohm. R ini resistor, satuannya Ohm. Nah,
resistor ini, R ini bisa diartikan resistor karena memiliki arti hambatan. I itu kuat arus, satuannya A ampere, V itu tegangan atau volt. Kemudian yang kedua, hukum Joule. Arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial V dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Nah, ini bunyi hukum Joule. Arus listrik yang melewati konduktor dengan beda potensial V dalam waktu tertentu akan menimbulkan panas. Jadi di dalam rumus-rumus hukum Joule ini juga ada I sama dengan V IT not. Catatannya Q ini energi panas yang ditimbulkan Joule. Jadi energi ini satuannya yaitu Joule. V tegangan atau volt, satuannya I biasa yang sebutkan saya tadi, arus ampere. T itu waktu atau timer. Waktu lamanya arus mengalir bisa disatukan, satuannya itu second atau kita singkat itu S. Kemudian Q I pangkat 2 R kali T, di mana Q ini tadi energi, kemudian I nya ini arus, kemudian R nya ini hambatan tadi, T nya ini timer. Kemudian yang ketiga, hukum Coulomb. Nah, bunyi hukum Coulomb itu seperti apa sih teman-teman? Yaitu bunyi hukum Coulomb adalah gaya pada muatan akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan tidak sejenis dan akan saling tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis. Jadi muatan listrik itu akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan tidak sejenis dan akan saling tolak-menolak apabila kedua muatan sejenis. Contohnya ada muatan A, itu tuh saling tarik-menarik dengan ada dua buah muatan. Yang pertama muatan A dan muatan B. Nah, ini gaya pada muatan ini akan saling tarik-menarik. Muatan AB itu akan saling tarik-menarik apabila kedua muatan itu tidak sejenis dan akan saling tolak-menolak apabila kedua muatan itu sejenis. Hukum Coulomb juga memiliki rumus F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R, yang dimana F ini adalah gaya, K konstanta, Q1 itu muatan 1, Q2 muatan 2, dan R ini jarak dari Q1 dan Q2 biasanya terdapat jaraknya. Kemudian, nah, karakteristik biolistrik. Apa sih karakteristik biolistrik ini? Karakteristik biolistrik ini memiliki 3 karakteristik ya teman-teman. Yang pertama, impedansi dan bioimpedansi. Apa sih impedansi? Itu adalah rasio antara arus dan tegangan yang diaplikasikan baik pada arus AC maupun DC. Dari pernyataan ini, bioimpedansi dapat dideskripsikan sebagai sifat listrik pasif yang dimiliki oleh bahan biologis untuk melawan arus listrik. Jika dimodelkan dalam rangkaian sederhana, metode ini hanya memerlukan 2 atau lebih elektroda dan masukan arus untuk dapat bekerja. Yang kedua ini kapasitansi dan resistansi. Apa sih? Kapasitansi itu besaran yang menyatakan kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Kemudian sedangkan resistansi adalah kemampuan suatu benda untuk menahan atau menghambat aliran arus listrik. Resistansi itu kayak resistor tadi. Jadi resistor itu hambatan. Nah, ini tuh kemampuan suatu benda untuk menahan atau menghambat aliran arus listrik. Yang ketiga itu dielektrik. Dielektrik adalah sebagai volume bahan yang diletakkan antara plat kapasitor untuk diukur secara diaplikasikan medan magnet. Secara etimologi, dielektrik merupakan bahan yang dapat dipenetrasi oleh medan listrik. Kemudian mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan teman-teman. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah dalam ucapan saya, karena pada dasarnya kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.